Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Martagusuma, NIM 1903211000116 dari kelas TPAB, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas mereview analisis tata niaga pendekatan SCP pada komoditas pertanian. Dan di sini saya mengambil komoditas bawang merah. Jurnal pertama, saya mengambil analisis sistem pemasaran komoditi bawang merah dengan pendekatan SCP di Kelurahan Baruga 2, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Dan jurnal kedua, saya memilih pola pendekatan SCP pengukuran efisiensi pemasaran bawang merah Kabupaten Probolinggo. Tujuan dari jurnal pertama yaitu untuk menganalisis struktur pasar atau market share, perilaku pasar atau market conduct, dan penampilan pasar atau market performance usaha tani bawang merah di Kelurahan Baruga 2, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Dan tujuan dari jurnal yang kedua yaitu untuk menganalisis inefisiensi sistem pemasaran menggunakan analisis SCP, yaitu struktur pasar, perilaku pasar, dan kinerja pasar di Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, pada jurnal pertama, lokasi penelitian yaitu di Kelurahan Baruga 2, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Penentuan sampel menggunakan metode acak sederhana atau simple random sampling dengan jumlah sampel 45 petani, sedangkan pengambilan sampel pada lembaga yang terlibat menggunakan teknik snowball sampling. Nah, metode analisis datanya menggunakan rumus yang pertama, M sama dengan PR min PF. Yang kedua yaitu M sama dengan BP plus KP. Dan yang ketiga yaitu FS sama dengan FP per CP kali 100%. Pada jurnal kedua yaitu lokasi penelitian di Desa Bladokulon, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo. Penentuan sampel, jumlah sampel yang ditetapkan pada penelitian yaitu sebanyak 50 orang petani dengan metode acak sederhana atau simple random sampling. Sedangkan sampel pedagang ditentukan dengan metode snowball sampling. Nah, selanjutnya metode analisis data. Yang pertama menggunakan rumus BPI sama dengan N sigma I sama dengan 1 BIJ. Yang kedua yaitu TMP sama dengan PR min PF. Yang ketiga yaitu SPF sama dengan PF per PR kali 100%. Selanjutnya yaitu analisis struktur pasar pada kedua jurnal tersebut. Nah, pada jurnal pertama berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur pasar komoditi bawang merah di Kelurahan Baruga 2, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, yaitu pasar tidak bersaing sempurna oligopsoni. Karena berdasarkan ciri-cirinya bahwa sistem pemasaran bawang merah adalah barang yang dijual berupa bahan mentah dan harga cenderung stabil, serta penjual lebih dapat berpindah ke pembeli yang lain. Pada aliran pemasaran terdapat 4 saluran pemasaran. Selanjutnya pada jurnal kedua, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur pasar di Kabupaten Probolinggo bergerak pada kuantum oligopsoni dan mendekati pasar persaingan sempurna. Karena berdasarkan jumlah pembelian menunjukkan bahwa konsentrasi pasar pada saluran pertama dan kedua relatif tinggi. Karena lebih dari 40% kuantitas komoditas bawang merah yang diperdagangkan di wilayah tersebut diserap oleh pedagang penebas yang bersentuhan langsung dengan petani. Pada aliran pemasaran terdapat 8 saluran pemasaran. Selanjutnya yaitu analisis perilaku pasar pada kedua jurnal tersebut. Pada jurnal pertama, perilaku pasar dilihat dari bentuk pemasaran, pasca panen, diversifikasi, sistem penentuan kualitas dan harga, serta sistem pembayaran. Petani maupun pedagang dapat melakukan pemasaran bawang merah secara bebas. Petani dapat menjual ke pedagang mana saja dan pedagang dapat membeli komoditi di petani mana saja, begitupun sebaliknya. Petani merasa puas dengan metode penentuan kualitas yang ditentukan oleh lembaga pemasaran. Sama halnya dengan harga. Petani merasa puas karena sejauh ini belum ada konflik yang terjadi. Maka dapat disimpulkan bahwa di Kelurahan Baruga 2, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, menunjukkan perilaku pasar yang baik. Selanjutnya pada jurnal kedua,
di mana analisis market conduct atau perilaku pasar menunjukkan bahwa penentuan harga bawang merah lebih banyak dilakukan dengan pendekatan individual negotiation. Tidak dijumpai lembaga pemasaran formal, badan pemasaran resmi, maupun peraturan pemerintah. Sehingga bargaining position petani sangat lemah, petani sebagai price taker. Demikian juga tidak tampak adanya kompetisi yang berarti, baik antar petani maupun antar pedagang. Persaingan antar pedagang terjadi tidak terlalu kompetitif. Hampir tidak ada bentuk persaingan non-harga yang cukup berarti. Sebaliknya terdapat persaingan harga di mana pedagang menaikkan harga dan konsekuensinya pembayaran yang diterima petani tidak tunai, melainkan ditunda beberapa bulan. Dapat dikatakan perilaku pasar pada Kabupaten Probolinggo perilaku pasar yang kurang baik. Selanjutnya yaitu analisis kinerja atau penampilan pasar pada kedua jurnal tersebut. Pada jurnal pertama, margin pemasaran pada saluran pemasaran 1 sebesar 14.500 per kilogram. Saluran pemasaran kedua sebesar 7.506 per kilogram. Saluran pemasaran ketiga sebesar 4.506 per kilogram. Dan saluran pemasaran keempat sebesar 4.506 per kilogram. Sehingga menunjukkan bahwa nilai margin tertinggi pada saluran pemasaran 1. Selanjutnya harga jual petani pada saluran pemasaran 1 sebesar 10.500 per kilogram. Saluran pemasaran kedua sebesar 12.994 per kilogram. Saluran pemasaran ketiga sebesar 12.994 per kilogram dan saluran pemasaran keempat sebesar 12.994 per kilogram. Kemudian harga jual beli konsumen pada saluran 1 sebesar 25.000 per kilogram. Pada saluran pemasaran kedua sebesar 20.500 per kilogram. Saluran pemasaran ketiga dan keempat sebesar Rp0. Sehingga menunjukkan bahwa farmers share pada saluran 1 yaitu 42% dan saluran pemasaran kedua yaitu 63%. Rata-rata petani yang puas yaitu 52% dan cukup puas 47,5%. Kemudian efisiensi pemasaran saluran pemasaran 1 sebesar 4%, saluran pemasaran kedua 4,8%, dan saluran pemasaran 3 dan 4 sebesar 0%. Selanjutnya pada jurnal kedua, analisis struktur biaya, margin, dan keuntungan usaha tani bawang merah, dan dapat dikemukakan bahwa pada luasan 0,2 hektar, total biaya usaha tani hampir mencapai 4,2 juta. Sementara itu, biaya pasca panen mencapai lebih dari 1.200. Jumlah pembelian tertinggi dilakukan oleh pedagang antar pulau mencapai lebih dari 28 ton atau mencapai 4.575 per kilogram. Pada saluran pemasaran pertama, keempat, keenam, dan ketujuh, share harga yang diterima petani mencapai tingkat tertinggi. Analisis distribusi share, biaya, dan keuntungan menunjukkan share biaya antar pedagang dan antar saluran pemasaran belum menunjukkan penyebaran yang merata. Tidak berlebihan jika dikemukakan pemasaran bawang merah di Kabupaten Probolinggo belum efisien. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.